Sumala merupakan film horor yang diangkat dari kisah nyata tentang kejadian tahun 1948 di Semarang. Sepasang suami istri bernama Sujiman dan Sulastri yang mendambakan kehadiran buah hati. Setelah 11 tahun menikah dan tak kunjung dikaruniai buah hati, hampir putus asa, Sulastri kemudian mengupayakan berbagai cara untuk mendapatkan anak, mulai dari meminum jamu hingga melakukan pijat tradisional. Sayangnya, semua usaha itu tidak membuahkan hasil. Sementara itu, Sujiman sudah begitu mendambakan seorang anak untuk meneruskan usaha dan harta warisannya. Dia pun mengancam Sulastri, jika tidak kunjung hamil juga, maka ia akan menikahi wanita lain. Sulastri diam-diam melakukan perjanjian dengan iblis untuk mendapatkan buah hati. Ritual akhirnya dijalankan. Sulastri meminum berbagai sesajen untuk menjadi perantara proses perjanjian. Hasil perjanjian tersebut membuat Sulastri hamil. Perasaan bahagia menghampiri Sulastri dan Sujiman. Namun hal itu hanyalah semu belaka. Batu Kina, sakti yo. Bapak Ibu, siram jamas sarono pambrating senggala Sukerto. Hari di mana kelahiran pun tiba, Sulastri melahirkan dua anak kembar. Kan tetapi, anak pertama yaitu Sumala merupakan keturunan iblis dengan rupa yang mengerikan dan cacat. Ayahnya yang melihat itu langsung membunuh Sumala karena tidak terima. Sementara, anak kedua yaitu Kumala merupakan keturunan manusia dengan kondisi fisik sempurna. Namun ketika bertumbuh dewasa, kondisi fisiknya menjadi cacat. Kondisi Kumala yang malang itu dianggap membawa sial bagi keluarga. Dia diperlakukan dengan kejam oleh keluarga. Kumala tidak sedikit pun mendapat kasih sayang dari orang tuanya. Di saat penderitaannya memuncak, saudara kembarnya Sumala bangkit dari kubur dan menampakkan diri kepada Kumala. Setelah pertemuan itu, sikap Kumala menjadi aneh dengan mengganggu keluarga dan penduduk desa. Melihat tingkah laku Kumala, Sujiman pun mengurung Kumala di dalam gudang dan memastikan jika Kumala tidak bisa keluar dari tempat tersebut. Melihat perilaku Kumala yang kian hari semakin menjadi-jadi, Lastri pun berniat untuk menemui Mbah Tukina, dukun yang membantu membuat perjanjian dengan iblis. Namun sayangnya Mbah Tukina telah lebih dulu meninggal. Mendengar hal tersebut, Lastri merasa syok. Ia tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa. Simbok yang diam-diam mengikuti pun menghampiri Lastri. Lastri pun menceritakan kepada Simbok yang sebenarnya terjadi. Upaya mengurung Kumala di gudang pun gagal. Perlakuan tersebut justru membuat Kumala makin membenci keluarganya. Pada suatu malam, Kumala yang telah dikuasai oleh Sumala pun mendatangi warga yang dia anggap pernah menyakiti Kumala. Kumala juga menghabisi nyawa anak-anak yang sudah menyakitinya dengan kejam. Seluruh warga pun mendatangi rumah Sujiman dan meminta pertanggungjawaban atas kematian anak-anak mereka. Mereka menuduh Kumala adalah dalang dari semua ini, karena mereka menemukan boneka milik Kumala di dekat mayat anak-anak tersebut. Namun Sujiman tetap
tetap tidak percaya jika semua itu perbuatan Kumala. Hari di mana ulang tahun Kumala yang ke-10 pun tiba. Di mana hari itu adalah puncak di mana Kumala akan menyatu dengan Sumala. Sojiman pun memutuskan untuk meminta bantuan kepada dukun dan meninggalkan istrinya di rumah. Kebenaran pun terungkap bahwa istrinya Sulastri telah membuat perjanjian dengan iblis. Sojiman pun menyadari bahwa apa yang terjadi adalah kesalahannya sendiri. Dukun tersebut menyuruh Sojiman membawa Kumala untuk membebaskan Kumala dari Sumala. Tapi jika sudah terlambat, Sojiman harus membunuh Kumala tepat di jantungnya. Kumala yang mulai dikuasai Sumala pun membunuh orang-orang yang pernah menyakitinya, termasuk Sulastri ibu kandungnya sendiri. Sojiman yang terlambat sampai di rumah, kaget melihat istrinya sudah meninggal. Sojiman yang melihat hal tersebut bergegas mengumpulkan warga dan meminta bantuan untuk mencari Kumala. Keterlambatan Sojiman pun membuat Kumala menjadi iblis seutuhnya. Karena hal tersebut, Sojiman harus membunuh Kumala. Namun sayangnya Sojiman gagal, karena jantung Kumala yang sudah berada di sebelah kanan saat mereka bersatu. Akhirnya Sojiman pun terbunuh oleh Sumala. Dan konon katanya Sumala pun masih hidup sampai saat ini.